Hai minasan, ohayo gozaimasu. Untuk video ini kita lanjut bahas bab 10 ya. Kita langsung saja masuk ke pola kalimat yang pertama. Pola kalimat yang pertama kata benda. Di sini kata tunjuk tempat, partikel ni. Nah, ini ada partikel baru di sini, partikel ni ya. Kata benda di sini barang atau tempat. Di sini ada partikel lagi ga arimas. Ya. Jadi untuk kata kerja arimas ini partikelnya ga ya. Untuk kata kerja arimas ini partikelnya ga. Masuk ke contohnya. Kokoni denwaga arimas. Kokoni denwaga arimas. Ya, untuk partikelnya ini dihafalkan. Ya, kokoni denwaga arimas. Dihafalkan ya. Jadi ini ada telepon di sini. Ya, artinya ada telepon di sini. Berikutnya asokoni biruga arimas. Asokoni biruga arimas. Biru ini dari build ya, artinya bangunan. Asokoni biruga arimas. Ada bangunan di sana ya. Ini sana jauh berarti ya. Berikutnya asokoni koenga arimas. Asokoni koenga arimas. Ada taman di sana. Terakhir asokoni postoga arimas. Asokoni postoga arimas. Ada tempat pos di sana ya. Posto ini tempat kotak pos maksudnya ya. Oke minasang. Kalau minasang bertanya, ni ini partikel untuk apa? Ni ini digunakan untuk menandakan posisinya ya. Posisi. Posisinya ada di sini, di situ, di sana, atau bisa juga di suatu tempat, misalkan Jimusoni bisa, Sokudoni bisa. Oke ya, seperti itu. Kokoni denwaga arimas ya, kokoni denwaga arimas. Ada telepon di sini. Untuk kata kerja arimas ini wajib partikelnya ga ya, karena ini menandakan keberadaan ya. Arimas ini menandakan keberadaan benda ya atau tempat. Jadi sesuatu yang tidak bergerak, sesuatu yang tidak bergerak dinyatakan arimas ya. Atau barang, tempat, ini arimas. Ini deska. Asokoni biruga arimas. Asokoni biruga arimas. Ada bangunan di sana. Asokoni koenga arimas. Ada taman di sana. Asokoni postoga arimas. Ada tempat pos di sana. Oke, berikutnya kita masuk ke kalimat tanyanya. Kata benda, kata tunjuk tempat ya. Bisa koko, asoko, tosoko juga. Atau tempat, ya nanti kalau misalkan di rensubinya ada tempat ya nggak jadi masalah. Kayak jimuso atau sokudo dan yang lainnya ya. Kata benda, partikelnya nih ya, posisinya menandakan posisinya di mana. Nani ya, kata tanya untuk benda ya, benda. Terus di sini diikuti ga arimaska ya, partikel ga arimaska. Kata benda, kata tunjuk tempat nih, nani ga arimaska. Kokoni nani ga arimaska. Kokoni nani ga arimaska. Denwaga arimas. Denwaga arimas. Kokoni nani ga arimaska. Ada apa di sini? Ada telepon. Asokoni ya. Nani ga arimaska. Asokoni nani ga arimaska. Biru ga arimas. Biru ga arimas. Asokoni nani ga arimaska. Biru ga arimas. Di sana ada apa? Ada bangunan. Berikutnya asokoni nani ga arimaska. Asokoni nani ga arimaska. Di sana ada apa? Asokoni nani ga arimaska. Biru ga arimas kumen. Asokoni nani ga arimaska. Ko enga arimas. Ko enga arimas. Ada taman. Asokoni nani ga arimaska. Postoga arimas. Asokoni nani ga arimaska. Postoga arimas. Di sana ada apa? Ada kotak pos. Ideska? Ya walaupun tempat ya, di sini bukan ditanyakan dengan doko tapi nani ya. Perhatikan baik-baik nani. Ya karena ditanyakan sesuatunya tersebut ditanyakan jadi menggunakan nani. Ya, kalau doko itu digunakan untuk menanyakan posisinya nanti ya di pola kalimat yang selanjutnya di bawah ada ya. Jadi tempat barang ketika ditanyakan ya, itu menggunakan nani. Ya, misalkan minasang ngelihat kejauhan itu tuh apa sih gitu ya, bangunan gede itu misalkan ya. Asokoni nani ga arimas. Di sana ada apa? Oh, asokoni bil ga arimas. Ada bangunan. Bil itu berarti bangunan yang tinggi ya, seperti itu. Gitu kah?
Oke, yang di sini harus diperhatikan, ini bisa dijawab dengan seperti ini. Asokonina niga arimaska, di sana ada apa? Nani mo arimaseng. Ya, untuk jawaban negatifnya seperti ini. Nani mo arimaseng. Asokonina niga arimaska, nani mo arimaseng. Jimusoni nani ga arimaska, nani mo arimaseng. Sokudoni nani ga arimaska, nani mo arimaseng. Seperti itu ya. Oke, ya, yang tadi ini untuk barang dan tempat. Berikutnya, ya, pola kalimatnya seperti ini. Kata benda, kata tunjuk tempat atau tempat, partikelnya nih, ya. Di sini kata bendanya orang nggak imas, ya. Orang nggak imas. Di sini orang minasang ya. Kalau tadi sesuatu yang mati itu tidak bergerak ya, maksudnya ya, menggunakan arimas. Sekarang imas. Jadi kalau imas, ya, ini sama partikelnya ga, hanya saja penggunaan imas ini lawan dari arimas. Arimas itu menunjukkan barang yang tidak bergerak atau sesuatu yang tidak bergerak ya, atau barang mati ya. Sekarang ini sesuatu yang hidup dan bergerak ya. Imas digunakan untuk apa aja? Orang, hewan juga bisa. Ya, hewan juga bisa. Asokoni Yamada Sangga Imas. Asokoni Yamada Sangga Imas. Di sana ya ada saudara Yamada, atau artinya seperti ini boleh diartikannya. Ada saudara Yamada di sana. Jauh ya di sananya. Asokoni onano hitoga imas. Asokoni onano hitoga imas. Ada perempuan di sana. Ada perempuan di sana. Asokoni kodomoga imas. Asokoni kodomoga imas. Ada anak kecil di sana. Ada anak kecil di sana. Kyoshitsu ni gakusei ga imas. Kyoshitsu ni gakusei ga imas. Ada siswa di kelas. Ya, seperti itu. Berikutnya kita masuk ke kalimat tanyanya ya. Untuk tanyanya, karena ini adalah orang ya, menggunakan dare. Ya, menggunakan dare. Kata benda, kata tunjuk ya tempat atau tempat, partikelnya ni ya, ini wajib ni. Di sini dare ga imaska ya, dare ga imaska. Oke. Kalau hewan gimana? Nanti ya saya terangkan, ada contoh kalimatnya di bawah. Asokoni dare ga imaska, Yamada Sangga imas. Asokoni dare ga imaska, Yamada Sangga imas. Ada siapa di sana? Ada saudara Yamada. Asokoni dare ga imaska, ada siapa di sana? Onano hitoga imas, ada perempuan. Asokoni dare ga imaska, ada siapa di sana? Kodomo ga imas, ada anak kecil. Kyoshitsu ni dare ga imaska, gakusei ga imas. Ada siapa di kelas? Ya, ada siswa. Ya, desu ka? Oke. Berikutnya yang harus diperhatikan minasang ya. Asokoni nani ga imaska? Nani mo imaseng. Ini menjawab secara negatifnya ya. Kalau tidak ada siapa-siapa ya, bisa menggunakan atau dijawab dengan nani mo imaseng. Berikutnya, asokoni nani ga imaska? Neko ga imas. Lah kok menggunakan nani ya untuk hewan, bukan dare ya. Bukan dare. Ini maksudnya hewan apa? Hewan liar ya, hewan liar desne. Oke, sedikit intermezzo dari saya. Kalau hewan yang dipelihara ya mungkin bisa ditanyakan asokoni dare ga imaska? Mungkin bisa ya. Kenapa? Ya ini hanya intermezzo. Jangan disangkut pautkan dengan bab ini ya. Kalau nanti misalnya di Jepang, kalau hewan yang dipelihara ya itu dianggap sama orang Jepang udah menjadi bagian keluarganya. Seperti itu ya. Kalau yang di sini ya kenapa nani? Ya ini kan kita nggak tahu ini kucing siapa gitu kan ya, atau apa kucing liar gitu kan. Jadi bertanyanya asokoni nani ga imas ka, neko ga imas, atau misalkan inu ga imas dan yang lainnya. Ya misalkan kalau misalkan di taman kita lagi main, ada danau, misalkan ada angsa, hakucho ga imas. Ayo hakucho ya. Gak ada di sini ya. Saya tulis di sini. Hakucho ya. Hakucho. Hakucho. Salah ya. Hakucho. Ini karena nah ya, hakucho. Ya, hakucho panjang ya. Sekali lagi, hakucho. Hakucho ga imas, ada angsa misalkan ya. Asokoni nani ga arimaska? Nah, lihat di sini. Asokoni nani ga arimaska? Hanaga arimas. Oke. Kalau di sini bertanya untuk tumbuhan. Tumbuhan benda hidup dia, tumbuh berkembang, tapi dia statis, diam aja di situ. Ya.
Nggak mungkin kan ada tumbuhan dari benih dia loncat-loncat pindah-pindah dari tempat satu ke yang lain, nggak ada kan. Dia statis diem aja di situ. Dia benda hidup gitu, dia hidup tapi statis. Untuk yang statis menggunakan arimas ya. Sebetulnya ini tidak dipelajari di sini ya, tapi Minasang juga harus tahu dan pasti ada yang berpikir ini apa sih kalau nanyanya gitu untuk hewan dan untuk tumbuhan. Kalau untuk hewan menggunakan nani tapi belakangnya imas. Kalau untuk tumbuhan depannya nani belakangnya arimas. Ides kah? Ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pola kalimat berikutnya. Kata benda, barang, tempat, atau orang. No, partikel no ya. Di sini ada partikel no. Kata benda, posisi. Ini kata benda, ya. Barang, tempat, orang. Enggak arimas atau imas. Di sini saya tandai untuk barang tempat arimas, ya kan? Karena dia tidak bergerak. Orang imas ya. Ini sesuatu yang bergerak. Oke ya. Oke. Di sini ya kita menyatakan posisi suatu barang, suatu tempat atau orang secara detail ya. Kalau tadi kan Kyoshitsuni gakusei ga imas. Ya kan? Ada gakusei, ada siswa di kelas. Posisinya di sebelah mana? Nah, ya, posisinya di sebelah mana? Itu kan belum jelas ya. Bukan belum jelas, belum detail ya, belum detail. Di sini ya detail posisinya ya, detail. Seperti ini ya saya contohkan. Supano tonarini kisatenga arimas. Supano tonarini, nah ini posisinya tonari. Tonarini kisatenga arimas. Ada kisateng ya, coffee shop ya di sebelah supermarket. Ada kisateng di sebelah supermarket. Ini kan jelas ya, di sebelah posisinya jelas banget, detail ya. Detail, bukan jelas, mungkin lebih detail ya, seperti itu. Supa. Hai. Supa no nakani kisatenga arimas. Supa no nakani kisatenga arimas. Ada coffee shop di dalam supermarket. Ini jelas ya. Kalau tadi di sebelah, kalau sekarang di dalam. Seperti itu. Sato sang no maeni karina sangga imas. Sato sang no maeni karina sangga imas. Ada saudari Karina di depan saudara Sato. Ada saudari Karina di depan saudara Sato. Sato sang no migini Karina sangga imas. Sato sang no migini Karina sangga imas. Ada saudara Karina di kanan ya, migi kanan. Hidari kiri. Di kanan saudara Sato. Oke, berikutnya. Hakono nakani hasamito hongga arimas. Hakono nakani. Hako ya tempat. Posisinya naka. Ni hasamito hongga arimas. Ada buku dan gunting di dalam kotak. Ini deska. Oke. Di sini kalau barangnya lebih dari 2 menggunakan to. Ya. Ini sudah dipelajari oleh Minasang ya. To. Karena ini barangnya lebih dari 1, maaf, lebih dari 1, bukan lebih dari 2, lebih dari 1 ya. Hasami tohong. Oke. Berikutnya ada yang seperti ini Minasang. Perhatikan baik-baik. Hakono nakani hasami. Ya. Hasami ya hong nadoga arimas ya. Hong nadoga arimas. Hakono nakani hasami ya hong nadoga arimas. Ada buku gunting dan lainnya. Kalau sekarang dan lainnya di dalam kotak. Di sini ada partikel ya, partikel baru ya. Partikel ya ini digunakan untuk apa? Untuk menyatakan ya, di dalam suatu tempat ya. Di situ terdapat berbagai jenis barang, banyak barangnya lebih dari 2, bisa 5, bisa 10. Tetapi kita hanya ambil sampelnya. Hanya ambil beberapa saja ya untuk menyatakan ada ini dan lainnya. Beda dengan to. Kalau to ini berarti cuma ada hasami dan hong. Kalau pakai ya berarti lebih dari 2 barangnya tuh. Ya, lebih dari 2. Ya, lebih dari 1, lebih dari 2, banyak barangnya kita ambil sampelnya. Ya, tapi gini Minasang ya. Hakono nakani hasamiya hong nadoga arimas. Ada buku
gunting dan lainnya. Ada barang yang tidak disebutkan di situ. Ya, padahal di dalamnya tuh misalkan ada penghapus, kesigomu, ada bolpen, ada misalkan empitsu dan yang lainnya, itu tidak disebutkan. Ya. Jadi di sini hanya menyatakan atau menyebutkan samplingnya aja, ya. Karena kan ribet juga kalau misalkan ada barangnya 20 mau disebutin semuanya. Ya, kecuali kalau checklist oke, tapi kalau misalkan cuma ditanyain itu di dalam ada apaan sih? Oh, ini ada buku, ada majalah dan lainnya. Kan pasti gitu minasan kan ya. Hakono nakani hasamiya hong nadoga arimas ya. To dannya berbeda. Kalau to hanya yang disebutkan saja yang berada. Kalau ya ada barang selain yang disebutkan. Ya banyak barang. Seperti itu minasang ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ya di grup. Oke lanjut minasang. Sekarang ada yang harus diperhatikan oleh minasang. Di sini posisi Aida ya. Posisi Aida. Kalau Aida ini wajib seperti ini. Kata benda to, kata benda Aida ini wajib. Ini wajib. Oke ya. Untuk Aida harus ada 2 di depannya. Supato gingkono Aida. Ya di sini ada partikel no. Kata benda to, kata benda no Aida. Nih ya. Supato ginkono aidani yubing kyokuga arimas. Ada kantor pos di antara. Kalau di antara kan berarti harus nyebutin ya di antaranya itu. Ya di antara A dan B. Di antara aku dan dia. Bukan ya. Di antara A dan B gitu ya. Supato ginkono aidani yubing kyokuga arimas. Ada kantor pos di antara bank dan supermarket. Seperti itu. Ada juga seperti ini. Untuk orang Sato Sangto Yamada Sangno Aidani Karina Sangga Imas. Sato Sang, ini ada Sato Sang. Sato Sangto Yamada Sangno Aidani, ya di tengah-tengah ini ya Karina Sangga Imas. Ada saudara Karina. Ya, ada saudara Karina seperti itu. Berikutnya, oke, kita masuk ke pola kalimat tanyanya ya. Kata benda, barang, tempat, orang. No, kata benda di sini posisi, partikel ni, nani. Ya. Nani ga arimaska, darega imaska. Ini salah nih, harusnya hijau ya. Oke. Darega imaska. Nani ga arimaska, dani ga arimaska, darega imaska. Ideska. Oke, masuk ke apa namanya? Untuk kalimatnya. Supanotonarini nani ga arimaska. Ada apa di sebelah supermarket? Kisateng ga arimas. Ada coffee shop, ada kisateng. Supano nakani nani ga arimaska. Ada apa ya di dalam supermarket? Kisateng ga arimas. Ada coffee shop juga. Berikutnya, Sato sang nomae ni darega imaska. Ada siapa di depan saudara Sato? Karina sangga imas. Karina sangga imas. Ada saudari Karina. Sato sang nomi gini darega imaska. Sato sang nomi gini darega imaska. Ada siapa di kanan saudara Sato? Karina sangga imas. Ada saudari Karina. Berikutnya hakono nana lagi ya. Hakono nakani nani ga arimaska. Hasamito hongga arimas. Kalau ada cuman itu cuman 2 ya. Hakono nakani nani ga arimaska. Saya tarik dulu ke bawah lah. Hakono nakani nani ga arimaska? Ya, hakono nakani nani ga arimaska? Hasami. Ya, hong nado ga arimas. Ada buku, gunting dan lainnya ya di dalam kotak. Supato ginkono aidani nani ga arimaska? Ada apa di antara bank dan supermarket? Yubing kyoku ga arimas. Ada kantor pos. Sato sangto Yamada sangno aidani darega imaskah Karina sangga imas. Ada siapa di antara saudara Yamada dan saudara Sato? Ya, ada saudari Karina seperti itu. Oke, minasang kita masuk ke pola kalimat berikutnya ya. Kata benda, barang, tempat tua, kata benda posisi ini arimas. Kalau tadi kan ininya dibalik ya, di sininya barang, tempat ya. Sekarang dibalik, posisinya ada di sini. Ya tujuannya apa? Tujuannya nanti untuk menanjakan posisinya. Oke ya, perhatikan saja.
Kata benda, barang atau tempat. Partikel nyawa, kata benda posisi ini arimas. Seperti ini. Mirasang no uchiwa Osaka ni arimas. Posisinya ada di Osaka, ya. Rumah saudara Miller ada di Osaka. Mirasang no uchiwa ko eng no mae ni arimas. Rumah saudara Miller ya berada itu di depan taman. Mirasang no uchiwa ko eng no mae ni arimas ya. Rumah saudara Miller berada di depan taman. Mirasang no uchiwa gakko no chikaku ni arimas. Rumah saudara Miller ya berada di dekat sekolah. Hasami wa hakono naka ni arimas. Gunting ada di dalam kotak. Ya, jadi ini ditukar. Kalau tadi kan yang di sininya barang tempat, sekarang posisinya nih arimas. Arimas sesuatu yang tidak bergerak, oke? Ya. Nah, ini nanti larinya ke sini minasang. Kata benda barang tempat wa, kata benda ini enggak ada kata benda. Doko ni arimaska. Di sini doko ni arimaska, ya. Kalau doko di sini ni ya. Kalau doko di sini ni. Nah, ya. Oke ya, kan ada ga arimas, ada ni arimas. Kalau ga arimas, ada barang, ya, ada tas, ada tempat, ya. Yang ada yang ini dulu ya, yang apa, yang bendanya dulu. Kalau ga arimas itu keberadaannya. Kalau ni arimas itu posisinya berada di mana? Ga arimas itu keberadaannya, ni arimas itu posisi keberadaannya di mana? Ya. Coba kalau misalkan gak ngerti, boleh tanyakan lagi di grup. Mirasang no uchiwa doko ni arimaska? Rumah saudara Miller berada di mana? Osaka ni arimas, ada di Osaka. Mirasang no uchiwa doko ni arimaska? Rumah saudara Miller berada di mana? Koeng no mae ni arimas, ada di depan taman. Mirasang no uchiwa doko ni arimaska? Rumah saudara Miller berada di mana? Gakko no chikaku ni arimas, ada di dekat sekolah. Hasami wa doko ni arimaska? Hasami wa doko ni arimaska? Hakono naka ni arimas, ada di dalam kotak. Seperti itu ya. Oke, berikutnya setelah arimas sekarang imas ya, berhubungan dengan makhluk hidup. Mirasang wa ya, ini orang ya. Mirasang wa asoko ni imas. Asoko ni kata benda posisinya imas. Diganti sekarang imas ya, berarti sesuatu yang hidup. Orang ya, orang ataupun misalkan hewan, tapi di sini kebanyakan orang. Mirasang wa asoko ni imas. Saudara Miller berada di sana jauh. Ada di sana tuh saudara Miller. Sato sangwa, di sini Sato sangwa kaigi shitsuni imas. Saudara Sato ada di ruang rapat. Saudara Sato ada di ruang rapat. Yamada sangwa erebe tano maini imas. Saudara Yamada ada di depan lift. Yamada sangwa erebe tano maini imas. Karina sangwa jimusho ni imas. Karina sangwa jimusho ni imas. Saudara Karina ada di jimusho. Berikutnya, kata benda orang wadoko ni imaska, mirasang wadoko ni imaska, asoko ni imas. Mirasang wadoko ni imaska, asoko ni imas. Saudara Miller ada di mana? Ada di sana tuh. Sato sang wadoko ni imaska, saudara Sato ada di mana? Kaigi shitsuni imas, ada di ruang rapat. Yamada sang wadoko ni imaska, saudara Yamada ada di mana? Erebe tanoma ini imas, ada di depan elevator. Karina sang wa doko ni imaska, ya, saudari Karina ada di mana? Jimuso ni imas, ada di jimuso. Seperti itu minasang. Ideska, ya, ini penggunaan kata kerja ya. Imas, arimas, dan juga pola kalimatnya seperti apa aja sudah dibahas ya di video ini. Bab 10, pola kalimatnya sudah dibahas semua. Kalau ada yang ingin tanyakan, silahkan tanyakan, jangan sungkan ya. Oke minasang, terima kasih ya. Mudah-mudahan bisa dengan mudah dipahami ya, seperti itu. Oke minasang, arigatou gozaimasu, otsukare sama desu.